Saya sudah membayangkan outcome saya sudah membayangkan goal saya, tetapi kenapa sampai sekarang saya belum mencapai apa yang saya inginkan? Ya, saya ingin membahas tentang visualisasi, teman-teman. Jadi, visualisasi ini tidak hanya kita membayangkan dan merasakan apa yang ingin kita dapatkan. Kita membayangkan misalkan kita udah kaya, kita udah punya mobil, kita udah punya ini dan itu, lalu merasakannya bagaimana. Tidak hanya seperti itu saja, teman-teman. Tetapi paling banyak kita gagal karena kita menolak usahanya, ya. Jadi ini tujuan nih, teman-teman ya. Ini apa yang ingin kita dapatkan. Untuk menuju ke sini kan ada usaha nih, ya. Usahanya ini yang biasanya sering menjadi hambatan. Kita sebenarnya tahu apa yang harus kita lakukan, benar nggak? Kita sebenarnya tahu apa yang harus kita kerjakan untuk mendapatkan goal ini. Tetapi kita sering menghindari apa yang kita harus lakukan karena rasanya nggak enak, misalkan ya. Kita tahu nih bagaimana caranya untuk menurunkan berat badan kita. Caranya bagaimana? Caranya diet, caranya bagaimana? Caranya olahraga, kan begitu. Kita semua udah tahu gitu. Semua orang juga udah tahu kalau begitu caranya. Tapi kenapa ini tidak kunjung tercapai? Karena kita tidak familiar atau kita tidak nyaman dengan perasaan-perasaan ketika kita sedang berusaha gitu ya. Jadi kita itu nggak suka rasanya berolahraga, kita tuh nggak suka rasanya kita nahan makan atau ganti menu, kita nggak suka rasanya itu. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya adalah ubah rasanya ketika kita berusaha. Misalkan kita ingin menurunkan berat badan, kita nggak suka olahraga, rasanya apa? Identifikasi dulu, ya. Oke, rasanya adalah males, rasanya adalah capek, rasanya adalah bilang seperti ini, ngapain sih olahraga, nggak ada gunanya, rasanya nggak enak banget, sakit banget nih di badan gitu. Nah, rasanya itu diubah. Gimana cara ubahnya? Ubah persepsinya, ubah persepsi tentang olahraga. Oh, ternyata olahraga ini jadi lifestyle yang bisa aku banggain. Oh, olahraga ini ternyata investasi jangka panjang. Nah, kalau kita sudah punya pemahaman seperti itu, lalu kita rasakan perasaan yang nyaman, perasaan yang bangga, perasaan yang enak. Nah, sehingga dalam berusaha itu kita merasakan perasaan yang nyaman. Kita familiar dengan rasa nyaman ketika kita melakukan usaha-usaha yang diperlukan. Lalu misalkan tentang diet, yang tadinya kita nggak suka makan sayur, yang tadinya kita nggak suka makan makanan yang mungkin diperlukan gitu. Nah, kita ubah persepsi kita. Oh, ternyata makan makanan yang sayuran ini bisa membuat tubuh kita sehat loh. Kalau sehat itu berarti bagus loh untuk kehidupan kita. Enak loh rasanya di dalam hati kalau sudah melakukan hal yang benar. Nah, rasanya ini bisa diubah, teman-teman. Nah, oleh karena itu ketika kita sudah nyaman dalam melakukan usaha-usaha itu, goal kita akan lebih mudah tercapai. Jangan kita hanya bayangkan goalnya, tapi juga bayangkan, rasakan, visualisasikan usahanya. Jadi praktisnya gini, teman-teman, kalau misalkan Anda malas olahraga atau malas makan makanan yang sehat ya untuk diet, bayangkan dulu ya, bayangkan dulu bangun tidur, bayangkan dulu aku nanti akan olahraga. Rasakan tuh, bayangin dulu, visualisasikan ya, rasain enaknya. Makan makanan yang sehat sama juga seperti itu. Ketika Anda sudah familiar dengan apa yang Anda bayangkan tadi ya, apa yang akan Anda lakukan dalam bentuk usaha dan Anda rasanya enak sekali, maka Anda akan lebih mudah tuh melakukan apa yang perlu Anda lakukan. Tidak ada penolakan, tidak ada mental block. Ini juga berlaku, teman-teman, ketika Anda punya goal terkait dengan finansial Anda. Ya, apa yang harus Anda lakukan? Anda sebenarnya udah tahu, harus menghemat. Yang kedua, harus berusaha lebih ya agar nanti karir Anda bisa naik. Yang ketiga, mungkin Anda perlu untuk belajar skill-skill baru dan seterusnya. Anda tidak melakukan itu karena Anda merasa tidak nyaman ketika berusaha, ketika melakukan hal-hal yang Anda perlukan untuk menjadi orang kaya, gitu kan? Nah, caranya tidak hanya Anda memvisualisasikan tentang goal-nya, tapi Anda juga visualisasikan tentang usahanya. Kira-kira begitu ya, teman-teman, semoga membantu.